Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Feby Cecilia dengan rekan saya Putri Muhammadatur Rohmah akan melakukan wawancara singkat mengenai implementasi media planning dan strategi. Pada kali ini kami bersama Bapak Yusak selaku pejabat Kepala Kehumasan di perusahaan PT Petrogas Jatim Utama sebagai narasumber kami. Saja pada pertanyaan pertama yaitu Pak, apa saja media yang digunakan oleh perusahaan Petrogas untuk mengkomunikasikan pesan kepada pelanggan atau masyarakat? Petrogas Jatim Utama itu secara umum tidak punya pelanggan, jadi lebih pada cenderung ke masyarakat ya, ke masyarakat. Jadi kami menggunakan media mulai dari website petrogas.id itu yang pertama, terus kemudian Instagram @petrogas group itu juga Facebook, ada juga Twitter tapi kurang aktif kami. Yang paling sering adalah website sama Instagram. Itu yang kami pakai untuk sebagai media komunikasi perusahaan kepada masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi yang sering digunakan Instagram sama website resminya Ya, Petrogas. betul. Website sama Instagram. Kemudian, apakah terdapat perbedaan isi konten dari setiap media yang digunakan dari Petrogas? Jika iya terdapat perbedaan, apa saja perbedaan pada setiap media tersebut, Pak? Intinya kontennya sih sebenarnya mirip ya, cuma perbedaannya adalah di website itu lebih pada narasinya lebih panjang seperti berita yang panjang-panjang itu, juga koleksi foto yang kami tampilkan juga lebih banyak dibandingkan dengan Instagram. Sementara di Instagram itu informasinya sama tetapi lebih pendek, lebih singkat, karena memang kebiasaan orang lihat Instagram itu cuma sekedar sepintas-sepintas saja, jadi nggak perlu narasi yang panjang. Tadi saya lupa sampaikan bahwa berita yang ada di website atau di Instagram itu juga saya linkkan ke Facebook, jadi kita juga punya Facebook Petrogas. Jadi ada 3 media sosial itu yang kita pakai. Itu intinya itu. Jadi saya tambahkan lagi, kalau ada berita kegiatan Petrogas itu pasti ada beritanya kami tulis secara panjang di website, kemudian narasi pendeknya di Instagram. Tetapi di Instagram itu juga kami kasih keterangan tambahan link websitenya yang ada di petrogas.id, sehingga keduanya bisa saling melengkapi. Lebih rincinya di website itu. Betul, di websitenya aja yang lebih rinci. Baik. Kemudian bagaimana strategi implementasi media planning yang digunakan dalam perusahaan Petrogas, Pak? Kalau media planning sebenarnya tidak ada spesifik secara khusus bahwa Petrogas punya perencanaan planningnya seperti apa, tapi pada intinya kami ingin memperkenalkan tentang Petrogas itu sendiri ke masyarakat, bahwa ada perusahaan di Jawa Timur, khususnya di Surabaya, yang punyanya Pemprov Jatim, namanya Petrogas Jatim Utama, bergerak di bidang migas, kepelabuhan dan seterusnya. Nah, media planning yang kami lakukan sebenarnya tidak terukur dalam waktu katakanlah 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, tetapi by event. Jadi by event itu ada kegiatan apa, nah itu yang kemudian kita tampilkan ke media sosial. Intinya seperti itu. Terutama juga misalkan kegiatan-kegiatan, karena kami adalah BUMD miliknya Pemprov Jatim, sehingga event yang ada diselenggarakan oleh Pemprov Jatim juga sering kami cover. Jadi kami melengkapi publikasi yang di Pemprov Jatim, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa Petrogas itu juga punyanya Pemprov Jatim. Intinya seperti itu. Oke, nomor yang keempat itu hal apa saja yang harus diperhatikan atau menjadi pertimbangan Petrogas ketika mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat? Yang jadi pertimbangan tentu kami ada SOP, jadi standar operation prosedur, bagaimana sebuah berita itu naik ke media itu tentu draft tulisan atau draft foto yang kami bikin di bagian humas, kami mintakan dulu izin atau ACC dari pimpinan, yaitu di pihak sekper. Nah, pertimbangannya tentu saja bahwa
berita atau narasi yang dimunculkan oleh Petrogas di media sosialnya itu tidak menimbulkan keresahan, bukan tentang informasi tentang konflik segala macam, tapi lebih cenderung kepada proses yang kami lakukan untuk masyarakat Jawa Timur seperti itu misalkan. Sehingga kalau misalkan ada kegiatan, kami berbagi kegiatan CSR misalnya, itu pasti kami munculkan sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa ada perusahaan milik daerah yang juga care terhadap masyarakat Jawa Timur. Jadi melalui pertimbangan pimpinan dulu ya Pak. Dan Pasti harus melalui ACC atau pertimbangan pimpinan, karena mereka lah yang kemudian meng-ACC bahwa ini layak ditayangkan atau tidak. Pernah saya bikin narasi sebuah berita tentang kegiatannya Petrogas, ternyata berita itu dinilai oleh pimpinan tidak layak karena ya mungkin karena menggunakan bahasa-bahasa yang lebih keras sehingga diminta untuk diturunkan, direvisi, bahkan tidak ditayangkan sama sekali. Itu memang kejadian seperti itu pernah terjadi. ini nyambung ya Pak sama tanya selanjutnya. Apa saja kendala yang dihadapi ketika mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat? Kendala, kalau dilihat kendala itu sebenarnya tidak ada, cuma bagaimana media sosial yang kami kelola itu bisa menangkap pesannya perusahaan, bisa menyampaikan pesan itu secara baik dan benar kepada masyarakat, dan kemudian ada respon balik dari masyarakat secara baik. Secara rutin kami punya brand, mungkin sudah 3 tahun ini berjalan, adalah lomba foto ya. Jadi lomba foto itu secara rutin kita laksanakan setiap tahun di bulan Agustus sampai September. Nah, event itu kemudian ternyata mendapat respon positif dari masyarakat secara terus-menerus. Dari tahun ke tahun itu jumlah foto yang dikirim semakin banyak. Tahun 2022 bulan September kemarin hampir sekitar 500 foto yang dikirim peminatnya yang ikut lomba. Nah, itu saya pikir sebuah impact balik yang bagus dari masyarakat, sehingga follower yang ada di media sosial, di Instagram misalnya, itu kadang menunggu informasi dari kami mau bikin event apa. Nah, itu yang menurut saya impact yang bagus buat perusahaan. Yang selanjutnya, dampak apa yang dapat dirasakan oleh perusahaan Petrogas dengan menerapkan media planning? Ya tentu kita ingin mendapatkan citra yang baik dari masyarakat, juga dari pemegang saham, karena kami adalah perusahaan milik Pemprov Jatim, sehingga di mata pemegang saham, terutama kepada Ibu Gubernur, bahwa kami berada di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi yang baik-baik saja. Intinya seperti itu. Ada lagi? Sudah Pak. Cukup. Terima kasih ya. Secara singkat dari kelompok kami bersama dengan Bapak Yusak. Terima kasih atas Terima waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.